kita membantu pemerintah dalam artian untuk illegal fishing yang ada, sehingga dengan adanya VMS tadi bisa memonitor kapal-kapal ikan yang ada. Jadi Halo Sahabat Inti, kembali lagi di Inti Talk. Kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Aris dan Bapak Dwi Putra. Baik Bapak, kira-kira nih Pak, ini tuh teknologi apa sih atau produknya itu seperti apa, bisa dijelaskan? iya, kami punya beberapa solution yang ada ya saat ini. Kami membawa dengan kurang lebih 6 prinsipal untuk bergabung bersama. Yang pertama, kita punya Opcom. Kita dari produk Opcom ini untuk IoT sensor, dan kita punya solutionnya yaitu VMS, Vessel Monitoring System, tracking untuk kapal yang ada. Dan kemudian saat ini yang baru kita perkenalkan dengan untuk perusahaan logistik adalah Container Monitoring System. Jadi ini yang kita produk ini untuk men-tracking setiap kontainer yang ada, baik dari origin sampai destination. Selama proses pengiriman itu ter-tracking semua. Berikutnya kami juga punya yang baru kami launching hari pertama di Indodefense ini, ada namanya AgNet MCX, yaitu untuk critical communication yang ada. MCX adalah Mission Critical X-nya, itu bisa data, video, grouping, kemudian bisa diambil dari drone, dari CCTV, itu yang perlu. Nah, kita kolaborasi dengan 3 triparty, dengan Indosat, Airbus, dan SOG. Indosat sebagai nasional MNO dengan 4G, 5G dengan solution untuk networking ada. Kemudian Airbus sendiri mempunyai aplikasinya berikut AgNet MCX, dan kami SOG sebagai value added reseller di Indonesia satu-satunya itu yang mensupport untuk engineering dan after sales-nya. Dan berikutnya kami juga punya radio POC, ya, support kita dengan branding dengan TKDN yang ada, jadi produksi dalam negeri dengan nama SOG 320, termasuk dengan aplikasinya dengan namanya Token. Itu pun juga kreasi anak bangsa sendiri. Jadi kita namakan brandingnya Token. Ini yang memang kita angkat produk ini untuk dari produksi kita untuk masyarakat. Saat ini target marketnya adalah public security, itu yang kita sudah jalankan dengan beberapa nasional company untuk security yang ada sudah berjalan saat ini. Nah, kemudian kita berikutnya dengan Airbus, kita juga punya radio Airbus, kemudian dengan Tetra, Territorial Tracking Radio, dan juga AgNet MCX yang tadi saya sampaikan. Gitu. Dan kami juga ada tambahan lagi untuk satphone-nya, itu dari Turaya dan Inmarsat, baik itu untuk voice maupun untuk data. Jadi kami ini adalah bekerja di radio sama satelit communication dan asset monitoring. SOG melakukan hal itu. Kira-kira boleh dijelaskan nih Pak, manfaatnya untuk sektor-sektor tersebut tuh apa saja gitu? Kalau dari komunikasi dengan POC, manfaat yang ada adalah kita tidak perlu, karena ini semua memakai jaringan LTE, jadi dengan jaringan cukup dengan seluler yang ada, baik internet maupun wifi, tidak perlu membangun base station yang ada. Jadi cukup selama ada jaringan internet, ada jaringan data, komunikasi bisa berjalan tanpa batas, suara cukup lebih jernih, dan ini tanpa batas. Bisa dibuat dengan grouping, bisa one to one, bisa one to many. Jadi ini bisa memudahkan dan bisa di tracking position yang ada dimanapun. Sehingga setiap pengguna, user yang ada, itu bisa diketahui posisinya dengan radio POC ini. Harganya cukup murah dan ini bisa menjangkau semua yang ada, selama ada jaringan data. Oke, untuk Bapak Aris, boleh dijelaskan kira-kira tantangan yang dihadapinya itu seperti apa ya Pak? Ya, kalau untuk tantangannya memang di dunia telekomunikasi ini memang banyak kompetitor ya, tapi kita memang punya pasar pasar sendiri. Jadi kita memang segmen-segmen yang sesuai dengan spesialis dari perusahaan kita sudah mempunyai pasar yang bisa terjangkau lah gitu. Apalagi kalau kita dalam bidang satelit, karena tadi dijelaskan sama Pak Dwi bahwa dengan menggunakan jaringan GSM itu udah aman. Tapi apabila nanti di daerah yang tidak terjangkau GSM, kita sudah siapkan juga perangkat yang tetap bisa continuity ya. Kita siapkan perangkat satelit
dimanapun tidak ada jaringan GSM, kita siapkan satelit, baik itu voice maupun data, baik itu di kapal maupun di darat. Nah, jadi tetap bagi customer kita tantangannya adalah jangan khawatir, selama itu ada jaringan komunikasi satelit dan data, tetap bisa berhubungan dengan kantor, dengan keluarga, dengan siapapun yang membutuhkan telekomunikasi. Karena komunikasi ini adalah sangat penting. Karena dari hal yang terkecil pun itu akan dibutuhkan bagi kita semua, terutama untuk ya paling dasar aja ada keluarga. Mau dimanapun tetap kita bisa berkomunikasi. Jadi kita tidak perlu memang kompetitor banyak, tapi kita tetap harus kita hadapi. Dan kita bisa menjadi mudah-mudahan kita bisa menjadi suatu perusahaan yang bisa membantu masyarakat luas. Saya kira demikian. Satu hal kalau kami boleh tambahkan lagi adalah kami juga punya satu produk anak bangsa yang saat ini bisa mengoneksikan antara existing radio saat ini analog, kemudian bisa bisa terkoneksi dengan radio POC tadi, yaitu dengan namanya gateway-nya interconnect. Itu pun kreasi anak bangsa, kita kreasi sendiri, dan ini sudah kita demokan, sudah ada barangnya di sana, dan saat ini sudah juga dipakai, dia sudah terintegrasi dengan analog, radio POC, Agnet, sama satelit. Jadi sudah bisa dengan saat ini tidak terpotong-potong, terpisah-pisah, tapi bisa terkoneksi semua, berkomunikasi dengan gateway, yaitu yang kita namakan interconnect. Sekali lagi, itu pun kreasi kami sendiri, buatan kami sendiri. Gitu. Jadi ini kreasi anak bangsa. Kalau boleh tahu nih Pak, produk-produk tersebut tuh udah diimplementasikan di Indonesia belum sih? Terus kalau misalkan udah diimplementasikan di Indonesia tuh di mana aja yang sudah diimplementasikan gitu? Ya, secara proyek untuk militer kami sudah dipakai untuk di 6 Kodam yang ada, dan itu sudah memakai peralatan yang ada, baik itu dari Kodam Jaya, kemudian Udayana, dari Brawijaya, kemudian di Ponegoro sampai Mula Warman yang terakhir. Itu jadi sudah jaringan sudah berjalan. Kemudian untuk public security kami sudah dipakai seperti ISS, TAG, EGP, Nanggala Security, itu sudah menggunakan. Nah, untuk VMS itu kami bekerja sama dengan Kementerian Kelautan, KKP, ya, dan itu dipakai untuk tracking untuk fishing vessel, jadi kapal-kapal nelayan dari yang 30 gross ton ke atas itu sudah menggunakan, sudah sekitar 4.500 yang sudah kami jual, sehingga kapal-kapal itu kita membantu pemerintah dalam artian untuk illegal fishing yang ada, sehingga dengan adanya VMS tadi bisa memonitor kapal-kapal ikan yang ada. Jadi untuk keamanan juga untuk awak ABK, jadi kapal nakoda semuanya aman, tahu posisinya di saat ini berada. Dan ada kami lengkapi dengan SOS jika terjadi accident atau masalah di kendala di laut. Nah, itu yang menjadi fokus dari kami. Jadi kami tidak hanya sekedar menjual alat, tapi lebih ke solusi yang kami berikan. Solusi untuk berikan. Hal yang baru yang kita buat CMS adalah kita solusi untuk bisnis di logistik, baik itu forwarding, liner, pemilik kapal sebagai kemudian pemain pelaku logistik yang ada, dan kami yang lakukan baik untuk kontainer, dry kontainer maupun yang river container, jadi kontainer yang pakai pendingin. Tujuannya adalah kita mau memonitor, membantu pemilik barang mengetahui di mana posisinya, kemudian mengurangi reduce dari pencurian, karena kami lengkapi dengan door sensor, sehingga ketika itu dibuka ada alert, ada yang ngasih tahu, kemudian memastikan suhunya pada sesuai seperti yang kebutuhan yang ada, sehingga memastikan barang yang dipakai itu tetap terjaga dari awal sampai akhir titik tujuan pengiriman.